Salam sukses. Ketua Tim Pemenangan PDIP Pilkada Jawa Tengah untuk Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dituding gagal untuk memenangkan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi. Akibat kegagalan Bambang Pacul ini, influencer Denny Siregar alias melalui podcastnya menyarankan agar Bambang Pacul mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah untuk pertanggungjawabkan kekalahannya. Denny Siregar pun mengatakan jika Bambang Pacul benar-benar mundur, maka Bambang Pacul berarti telah menunjukkan jiwa kesatriannya sebagai bos PDIP di Jawa Tengah. Hal ini pun menjadi viral di sosial media, sehingga akhirnya Bambang Pacul menanggapi dan siap melawan tuduhan-tuduhan yang menjadikan dirinya dikambing hitamkan, termasuk tudingan-tudingan telah membela Jokowi. Lalu, seperti apa tuduhan-tuduhan dan perlawanan Bambang Pacul? Inilah videonya. Di Jawa Tengah dia sudah nyerah dengan mengatakan bahwa Bambang Pacul tidak mendukung Andika. Itu dia sebenarnya udah kalah, ya kan? Dia sudah tahu nih kalah. Tapi gua harus cari kambing hitam nih. Siapa? Ketua DPD Jawa Tengah, siapa? Bambang Pacul, gitu loh. Dianggap harus bertanggung jawab. Yang lucunya ini kan hanya Bambang Pacul yang dipersoalkan. Sulawesi Utara, ketua DPD-nya siapa? Oli Dono KB. Oli, kalah kan? Kalah. Tapi nggak dipersoalkan. Mungkin wilayah-wilayah lain, Surabaya, Jawa Timur juga seperti Said Abdullah kalah juga. Itu juga jagoan-jagoan ya. Nah, Jawa Tengah menghadapi suatu tekanan yang sangat kuat. Di Boyolali, Bung Roni memiliki data yang sangat kuat bagaimana instrumen parcok itu digerakkan sampai terjadi ketegangan. Di Solo beberapa upaya-upaya untuk menyuap rakyat dengan bansos berhasil digagalkan melalui patroli bersama antara rakyat yang cinta demokrasi, rakyat yang tidak ingin suaranya terbeli, itu kemudian bersatu untuk mengawal suara rakyat tersebut. Dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih pedagang kaki lima. Suara pedagang kaki lima, itulah hebatnya demokrasi. Sehingga dengan cawe-cawe Pak Jokowi di luar wilayahnya, ini menunjukkan suatu arus balik. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Oh sorry, ya modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu, kan gitu tuh. Pak Jokowi punya nyali nggak? Oh sangat bernyali. Gimana Pak Jokowi? Anda bilang percaya? 9 tahun, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu Pak Jokowi jadi presiden. Nggak percaya lah. Kalau sampean kenal, punya nyali. Dan jadi loh, dan dicintai rakyat, lu mau ngomong apa? Itulah kekuatan Korea. Luar biasa. Ada yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kok rugi?
Bukan aku pro Jokowi loh, ini ilmu saja. Ini just ilmu gitu loh, ilmu kehidupan. Ini boleh dikutip, Pak? Boleh. Fair. Ilmu kehidupan. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Silahkan survei. Kalau PDI Perjuangan tidak mampu mempertahankan rumah mereka sendiri, maka bisa dipastikan 5 tahun lagi kerusakan di Jawa Tengah akan meluas dan bisa menghancurkan partai secara keseluruhan. Sudah seharusnya Bambang Wuryanto, atau lebih dikenal nih dengan nama Bambang Pacul, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, komandan lapangan, bertanggung jawab terhadap kekalahan Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa di Jawa Tengah sebagai seorang ksatria. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Kenapa Bambang Pacul itu menurut saya harus mundur? Ya supaya PDI Perjuangan Jawa Tengah bisa mempersiapkan dirinya lebih baik untuk event Pilpres dan Pilkada di 5 tahun ke depan. PDI Perjuangan butuh udara segar di Jawa Tengah yang punya leadership yang kuat dan bisa menyatukan cabang-cabang dan ranting-ranting partai menjadi satu kesatuan yang sulit dikalahkan karena soliditas dan militansi yang hebat. Tanpa soliditas dan militansi yang kuat, maka 5 tahun ke depan kandang banteng di Jawa Tengah malah akan menjadi rumah pengungsian buat partai karena kerusakannya akan meluas dan semangat kader akan melemah. PDI Perjuangan benar-benar mendapatkan tamparan keras kali ini. Dan kalau tamparan itu tidak menyadarkan PDI Perjuangan supaya mereka berbenah, ya tunggu saja nasib mereka ke depan. Saya bukan orang PDI Perjuangan, tapi seseorang yang senang dengan partai ini karena satu-satunya partai yang masih punya ideologi yang kuat di tengah arus oportunisme banyak partai yang menjilat pada kekuasaan, itu hanya PDI Perjuangan. Ayolah PDI Perjuangan, rapatkan kembali barisan. Mungkin sudah saatnya orang-orang muda ditempatkan sebagai panglima-panglima perang di banyak tempat. Orang-orang muda yang pintar, yang militan, yang punya daya juang, yang berjiwa ksatria, bukan yang berjiwa Korea. Dan yang terakhir, selamat ya untuk Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang berhasil menang 1 putaran di Jakarta. Juga untuk Wayan Koster sebagai Gubernur Bali. Kalau di Jakarta sama Bali aja PDI Perjuangan bisa menang, masa di Jawa Tengah di rumahnya sendiri PDI Perjuangan kalah? Ya malulah. Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul. Oh siap. Kau nggak ada manfaatnya di partai ini. Oh siap. Tak begitu aja Pak. Oh. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat, oh siap. Saya nggak tahu nih siapa yang bertepuk tangan ketika Bambang Pacul disingkirkan gini, pasti ada yang bertepuk tangan. Nah menurut Abang gimana? Bambang Pacul dianggap supaya kalau menang pun bukan karena dia, kalau kalah dia yang salah. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan itu kan gitu. Ya, untuk apa? Untuk sampai ke telinga Bu Mega. Nah ini apa nggak ngomong? Supaya Ibu Mega memberi sanksi kepada orang-orang ini. Kalau menang tidak dapat tepuk tangan, kalau salah semua tunjuk makin parah. Serangan terhadap Bambang Pacul ini akan berlanjut terus sampai Bu Mega tidak ketua umum lagi. Apapun yang dilakukan oleh Bambang Pacul, oleh tim-tim yang puan, itu pasti dilecehkan. Bahkan dianggap tidak berbuat apapun itu pasti. Dan nilainya dia kurangilah bobotnya itu. Karena ini kan pertarungan untuk merebut
kupingnya Bu Mega. Satu itu, kedua tuh siapa yang dipercaya untuk menjadi ketua umum nanti Selanjutnya. Nah Pak, ini soal Bu Megawati tadi udah disinggung sama Budi. Ya. Bu Megawati di pemilu kemarin sempat teriak-teriak, Ya. ini kelahiran Neo Orba gitu, Orde Baru kembali lagi gitu. Dan itu sekarang banyak yang berspekulasi hubungannya sama Pak Jokowi makin jauh dan makin susah ketemu. Nah menurut Pak Yusuf, apakah dua tokoh ini harus ketemu agar pemerintahan Prabowo Gibran nanti ke depannya akan menjadi sebuah pemerintahan yang kuat dan stabil gitu? Kalau saya enggak tuh ya. Kalau saya berpendapat Megawati itu sudah has been tuh. Dan kalau dia pinter, dia sekarang mundur, masih terhormat. Besok kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi kan celaka dia. Siapa lagi yang menghormati dia? Dia anak Soekarno boleh saja. Gua cucu Soekarno, ngomong apa? Kan gitu. Jadi makanya saya bilang, ya sudahlah, the past has been the past. Ya toh, jadi tapi ini bukan sifatnya Megawati. Secara khusus Megawati ini pendendam dikenal. Jadi karena itu untuk memperbaiki hubungan itu paling sulit. Pengamatan kami selama 2-3 hari terakhir memang terjadi berbagai penghadangan, berbagai pengepungan termasuk yang membuat pasangan calon Ibu Airin dan Kang Ade tidak leluasa bergerak dan hasilnya sangat berbeda dari apa yang nampak dari hasil survei sebelumnya dan juga dari hasil exit poll dengan apa yang terjadi dengan quick count. Ini menunjukkan berbagai keanehan dan kemudian kami meminta seluruh simpatisan masyarakat di Banten untuk mengawal dengan sebaik-baiknya. Yang terbaru, calon gubernur Banten nanti yang melawan Airin itu orang nggak berpunya. Siapa namanya? Andrasoni. Andrasoni. Itu staf ahlinya, ini bisa cerita ini. Itu penggemar saya, staf ahlinya Pak Dasko. Sekarang lawan itu nanti jadi gubernur dengan DPT 8 juta bos. 8 juta lebih. Taruh. Didekengi sama galaknya, namanya Mr. Sumidasko. Itu galaknya dia. Korea banget itu. Wah, tanya ini kawannya dia ini. Makan juga susah dulu. Lu ini true story. Mau tempur jadi gubernur. Itu contoh galah tepat.